Pernah nggak sih kalian dapat tugas kelompok bikin karya tari dari guru, terus langsung kepikiran, duh kenapa harus belajar tarian daerah sih? Nah, siap-siap ya, karena sebentar lagi kita bakal lihat kalau tugas itu ternyata jauh lebih keren dari yang kalian bayangin. Ini bukan cuma soal nilai, tapi soal siapa kita sebagai sebuah bangsa. Oke, coba kita jujur-jujuran deh. Setiap hari kita kan dibanjiri sama tren dari seluruh dunia. Ada musik baru, tarian yang lagi viral di mana-mana, film-film keren. Tapi, di tengah semua itu, pernah nggak kita berhenti sejenak? Terus nanya, budaya kita sendiri gimana nasibnya? Posisinya di mana? Masa iya cuma jadi penonton aja? Nah, jawabannya itu ada di sini. Budaya itu bukan cuma barang antik yang dipajang di museum ya. Bukan sama sekali. Budaya itu detak jantung bangsa kita. Itu adalah jati diri kita. Emang apa sih jati diri bangsa itu? Gini deh, bayangin aja, ini adalah kepribadian kita semua sebagai orang Indonesia. Sifat kita yang ramah, semangat gotong royongnya, keberagaman kita yang luar biasa, itu semua adalah kepribadian Indonesia. Nah, kalau jati diri itu kepribadiannya, maka budaya itu adalah DNA-nya. Kode genetik yang ngebentuk siapa kita, yang bikin kita benar-benar unik dan beda dari bangsa manapun di dunia. Coba dilihat bendera merah putih ini. Ini kan simbol yang kuat banget buat kita. Tapi, apa sih sebetulnya isi dari warna merah dan putih itu? Isinya ya budaya kita. Tarian, bahasa, makanan, musik, kearifan lokal, itu semua yang ngasih makna kebanggaan pada simbol kita ini. Tanpa budaya, simbol itu ya cuma kain biasa, nggak punya cerita. Oke, jadi kalau budaya sepenting itu, pertanyaannya sekarang gimana cara kita merawatnya? Nah, ada dua tugas utama nih yang harus kita lakuin bareng-bareng. Yuk kita mulai dari yang pertama dan paling dasar, pelestarian. Simpelnya, pelestarian itu artinya menjaga, memastikan warisan dari nenek moyang kita, nilai-nilainya, tradisinya, seninya, itu nggak pudar, nggak hilang di telan zaman. Ini adalah tugas mulia untuk melindungi akar kita. Biar gampang ngebedainnya, gini deh. Pelestarian itu kayak kita ngejaga resep rahasia keluarga. Kita pastiin takarannya pas, nggak ada yang diubah biar rasanya tetap otentik. Nah, di sisi lain ada tugas kedua, namanya pemajuan. Ini kayak seorang chef hebat yang ngambil resep asli itu, terus dia berkreasi menciptakan menu baru yang lebih spektakuler. Keduanya punya peran yang sama pentingnya loh. Nah, setelah akarnya kita jaga baik-baik, sekarang waktunya kita menumbuhkan dahan dan daun yang baru. Yuk kita bahas lebih dalam apa itu pemajuan budaya. Pemajuan itu artinya budaya kita nggak kita simpen di dalam kotak kaca sampai berdebu. Justru sebaliknya, kita bawa keluar, kita kenalin ke banyak orang, dan kita bikin terus berevolusi biar tetap nyambung sama zaman sekarang. Biar tetap hidup. Dan ini serius loh, bukan cuma omong kosong. Negara kita itu secara resmi udah menetapkan ada 10 objek yang harus kita majukan bersama. Ada tradisi lisan, ada permainan rakyat, bahasa, dan nah, ini yang penting banget buat kita sekarang. Ada seni. Pas kita ngomongin seni di daftar tadi, ya maksudnya hal-hal kayak gini. Musik, teater, lukisan, dan tentu saja tarian. Seni itu medium yang paling asik dan dinamis buat memajukan budaya kita. Terus gimana cara memajukannya? Gampang, ada 3 langkah kunci. Pertama, penyebar luasan. Kita pamerin budaya kita lewat festival, pertunjukan, atau di media sosial. Kedua, pengkajian. Kita pelajari lagi apa sih makna di balik setiap gerakan atau simbolnya. Ketiga, dan ini nih bagian paling serunya, pengayaan. Kita berinovasi, kita campurkan dengan ide-ide baru yang segar. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling inti. Pelestarian, pemajuan, objek budaya. Terus, apa hubungannya semua konsep besar ini sama tugas tari kalian di sekolah? Jawabannya, segalanya. Pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pernah ngasih pandangan yang luar biasa. Beliau bilang, kebudayaan nasional kita itu adalah puncak dari kebudayaan daerah. Artinya, semua budaya hebat dari Sabang sampai Merauke, kalau disatukan, itu bakal membentuk sebuah puncak gunung yang super megah, dan itulah identitas nasional Indonesia. Artinya apa? Artinya, pas kalian lagi latihan tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, atau tari sajojo dari Papua, kalian itu bukan cuma lagi ngafalin gerakan. Kalian itu lagi megang satu bongkah batu fondasi yang ikut ngebangun puncak megah bernama Indonesia. Tugas kalian itu bukan lagi tugas sekolah biasa, ini adalah tugas kebangsaan. Dan tahu nggak yang paling brilian? Lewat tugas tari ini, kalian itu ngerjain 2 tugas besar tadi sekaligus loh. Waktu kalian belajar gerakan-gerakan aslinya dengan teliti,
kalian lagi melakukan pelestarian. Tapi pas kelompok kalian bikin formasi baru, nambahin interpretasi sendiri, atau bahkan bikin koreografi kreasi, nah, kalian lagi melakukan pemajuan. Keren banget kan? Tugas ini tuh potensinya nggak cuma buat di kelas atau buat Indonesia aja. Potensinya jauh lebih besar dari itu. Coba deh kita lihat panggung yang lebih luas, panggung dunia. Budaya kita itu kualitasnya udah kelas dunia. Ambil contoh, batik. Dulu mungkin cuma dianggap kain tradisional biasa. Tapi sekarang, batik diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik seluruh umat manusia. Ini bukti nyata kalau apa yang kita punya itu berharga banget di mata dunia. Jadi, coba deh lihat lagi tugas tari kalian. Itu bukan sekedar tugas biasa. Anggap aja itu panggung latihan kalian untuk jadi duta budaya bangsa. Siapa tahu koreografi yang kalian ciptakan di sekolah hari ini suatu saat nanti bisa bikin seluruh dunia tepuk tangan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, duh kenapa sih kita harus menari? Tapi, karya sehebat apa yang akan kita persembahkan untuk Indonesia dan dunia?